apalagi ini Mbak yang sebutin namanya yang sama aja kadang Iya. ingat ya kan? Halo semuanya, sebelum nonton video ini tolong di subscribe dulu ya channel ini. Lihat yang ada tombol belnya, oke? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bareng dengan, silakan Mbak perkenalkan diri. Ya, oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Kaista. Saya seorang psikolog yang ambil keuangan dewasa. Saat ini saya berpraktik di salah satu rumah sakit di Jakarta. Oke, Mbak Ita, aku panggil Mbak Ita ya? Iya, Bang, silakan. Mbak Ita, di tanggal 10 Oktober nanti kan ada hari apa Mbak? Hari apa ya? Hari peringatan kesehatan mental sedunia. Hari kesehatan mental sedunia. Biasanya itu Mbak di tanggal 10 Oktober itu untuk memperingatinya itu apa aja ya Mbak yang dilakukan sama psikolog dan teman-teman? Sebenarnya banyak sih Mas, kayak apa ya, mungkin teman-teman yang punya concern di isu-isu kesehatan mental biasanya bikin psikoedukasi atau mungkin bikin acara-acara yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa selain kesehatan fisik ada juga loh kesehatan yang harus juga menjadi concern kita, yaitu kesehatan mental. Karena kan ada tuh istilah tidak ada kesehatan fisik tanpa kesehatan mental gitu, karena nggak mungkin dong kita secara fisik sehat tapi mental kita sebenarnya lagi terganggu gitu kan. Iya benar. Lebih ke hati ya Mbak, perasaan apa soul feel gitu enggak sih? Lebih ke pikiran? apa ya, pikiran, perasaan sih. Jadi kalau fisik kan kelihatan ya, sakit fisik tuh kelihatan, oke ada luka, ada lebam dan lain-lain. Tapi kalau kesehatan mental tuh nggak kelihatan. Mungkin outputnya atau perilaku yang ditampilkan biasa aja nih, kayak sehat-sehat aja. Tapi sebenarnya dia lagi depresi kah, atau lagi banyak yang dipikirin, atau lagi stres gitu sih. Nah kalau ciri-ciri orang yang gagal move on tuh Mbak dalam universal itu bisa kelihatan nggak ciri-cirinya Mbak orang? Secara apa nih, fisik atau perilakunya? Ya, gimana? Fisik dan perilaku? Kalau fisik sih nggak kelihatan mungkin ya, karena dia bisa menutupi. Atau mungkin enggak, atau kebalikannya, misalnya gini, ketika kita gagal move on tuh mungkin akhirnya self awareness-nya rendah, jadi nggak ngurus diri sendiri. Terus misalnya yang biasanya ngurus diri sendiri, mandi dan lain-lain, mungkin itu jadi diabaikan. Atau misalnya concern ke berat badan, yang tadinya benar-benar mikirin berat badan tuh diperhatiin banget, tapi gara-gara lagi patah hati akhirnya nggak ngurus diri, makannya nggak teratur, terus akhirnya jadi lebih besar atau jadi jerawatan lah gitu-gitu sih. Gitu, sindir ya Anda ya. Satu nih Mbak. Nah Mbak, untuk mengatasi gagal move on itu kalau yang biasanya Mbak lakuin ke pasien tuh apa aja ya Mbak? Apa ya, yang pertama perlu disadari adalah bahwa yang namanya move on itu adalah perjalanan yang cukup personal. Artinya apa? Setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Saya Mastri patah hati terus move on mungkin bisa seminggu, terus itu kondisinya di saya patah hati terus saya bisa move on mungkin bisa 8 tahun, 9 tahun dan lain-lain gitu. Jadi perlu disadari dulu bahwa yang namanya move on adalah perjalanan personal, dimana setiap orang journey-nya beda-beda gitu. Terus yang biasa dilakukan apa? Sebenarnya tujuan dari hadirnya psikolog atau misalnya profesional itu adalah membantu menuntun mereka sehingga perjalanan mereka menjadi jauh lebih singkat ya. Dan perlu dipahami juga sih, move on itu bukan berarti melupakan. Kan suka ada yang bilang tuh, itu mah lo tinggal lupain aja. Enggak, move on itu tidak melupakan, tapi kita bertemu lagi dengan kondisi tersebut tapi dengan emosional, dengan perasaan yang lebih baik gitu. Peristiwanya tetap ada, peristiwanya tetap menyakitkan, tapi kita melaluinya dengan perasaan yang jauh lebih berkualitas gitu. Lebih berkualitas dan lebih baik ya Mbak ya? Gitu, kayak misalnya sedih ditinggal mantan gitu. Mantan apa Mbak? Istri, pacar, atau? Ya apapun. Oke, apapun ya. Mantan gitu ya. Tinggal sedih mantan nih. Sih? Ditinggal mantan sedih sih, loh, jelas. Sedih, pasti manusia. Menyakitkan apa enggak? Jelas menyakitkan kan, tapi ketika kita move on, kita memandang perasaan luka itu dengan perasaan yang jauh lebih baik. Oke, itu sudah terjadi, so what next yang bisa saya lakukan nih gitu. Nah, itu apa? Pun sama ketika kita kehilangan orang-orang terdekat, apalagi kemarin cerita ayah ya. Yeah. Kehilangan sosok figur orang tua itu pasti berat ya, karena biar gimana pun ya kita bersama-sama berpuluh-puluh tahun melewati segala kehidupan ini bareng-bareng, terus akhirnya sosok itu nggak ada tuh pasti
sedihnya bukan main. Nah, move on tuh ada tahapan-tahapannya sebenarnya Mas. Oh iya, gimana tuh Mbak? Tahapannya nih, yang pertama ini ketika kita dihadapkan sama kondisi yang penuh dengan duka, yang pertama kali muncul perasaan itu yang bisa hadir di diri kita adalah perasaan denial atau menolak kondisi itu. Kayak misalnya orang tua kita meninggal, saya ayah misalnya meninggal, maka ketika bapak meninggal tuh yang mungkin pertama kali perasaan yang muncul adalah menolak ini semuanya. Seolah-olah ini masih ada, kayak misalnya bapak tuh biasanya pagi-pagi minum teh di depan rumah, di teras rumah, maka di hari-hari berikutnya setelah beliau meninggal kebiasaan itu masih dilakukan karena kita masih belum bisa menerima itu semuanya kan. Betul. Udah tuh kita mulai dulu masuk di fase denial, terus naik lagi tuh masuk ke fase anger namanya, dimana muncul kemarahan di situ, muncul apa ya, perasaan yang tadinya nyaman, kemudian sesuatu yang nyaman itu terambil atau terampas, akhirnya muncul perasaan marah terhadap diri sendiri, marah terhadap kondisi, atau mungkin di fase terburuk adalah marah kepada Tuhan gitu. Oh, sampai segitunya kan? Ada dong, ada yang kayak gitu. Itu nggak cuma sama ini ya, orang tua ya, sama pasanganku mungkin gitu. Bisa dia marah dengan Tuhan karena keadaan itu, kenapa dia begitu gitu ya? Iya, kayak kenapa dia memperbelat. Kenapa ini aku? Betul, mulai mempertanyakan kenapa harus saya yang kehilangan ayah saya, kenapa harus saya yang kehilangan pasangan saya, padahal selama ini saya berjuang mati-matian nih sama pasangan ini misalnya gitu. Itu tadi fase kedua ya. Terus kedua. Ada lagi fase ketiga, apalagi itu namanya, mulai tadi kan udah mulai marah nih, dia mulai marah, maju lagi ke lebih puncak namanya bargaining. Di situ kita mulai bargaining, mulai tawar menawar dengan situasi seperti ini. Cirinya adalah muncul kayak skenario what if di dalam kepala kita, kayak coba aja kalau misalnya gue bisa memfasilitasi kesehatan terbaik buat bapak gitu. Mungkin bapak nggak bakal meninggal, mungkin masih hidup sampai saat ini. Betul. Atau mungkin kalau misalnya gue ngasih waktu itu dibawa langsung ke rumah sakit, mungkin kejadiannya nggak akan kayak gini. Jadi mulai bargaining nih, mulai tawar menawar, mulai muncul pikiran-pikiran gimana kalau ini, padahal kenyataannya, realitasnya bahwa itu udah terjadi dan bapak tuh udah nggak mungkin balik lagi kan. Sudah takdirnya, memang sudah jalannya ya. Itu fase ketiga. Terus lanjut lagi ke fase keempat, mulai lagi turun tuh tensionnya, mulai masuk ke fase namanya depresi. Tapi ini beda ya sama gangguan depresi. Kalau gangguan depresi kan cenderung menetap dan tidak ada gejala, tidak ada stresor yang memicu itu semuanya. Stresor tuh kayak kondisi yang stres yang mendorong itu biar yang bikin korsitol naik tuh jadi pemicu stres. Iya, itu salah satunya. Jadi pokoknya kalau gangguan depresi itu tidak ada penyebab utama, tidak ada penyebab pasti. Kalau misalnya depresi yang dimaksud di sini adalah jelas dong karena kita kehilangan nih. Maka muncul kesedihan, berarti kan ada stresor yang muncul nih, yaitu kehilangan orang tua. Benar. Mulai tuh masuk ke fase depresi, di mana kita udah ngerasa oh ya udahlah ini udah terjadi, tapi ini semuanya tuh menyedihkan buat saya. Akhirnya belum masuk ke fase mau ngelakuin aktivitas apapun, ya udah pokoknya menikmati aja kesedihannya, nangis atau murung diri atau ngebuka-buka lagi misalnya kenangan-kenangan bersama beliau. Pokoknya menikmati kesedihan lah di fase depresi ini. Dan itu wajar Mbak? Wajar dong, karena kita kehilangan orang yang sangat penting di hidup kita. Jadi ada perasaan depresi itu wajar. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi kita misalnya takziah gitu ya ke orang yang itu, jangan bilang sabar ya gitu, karena itu menyakitkan buat dia. Dia tahu dia harus sabar gitu, tapi yang mungkin akan menenangkan dia adalah apa nih yang bisa saya lakukan biar bantu kamu gitu, atau apapun lah, tawarkan hal-hal yang lebih real gitu. Oh iya benar. Gitu. Itu sama banget terjadi setelah almarhum bapak saya meninggal. Saya pun begitu kayak agak sedikit kok ya gue udah tahu bapak gue meninggal, pasti gue sabar lah, ini udah takdiran segala macam ya. Tapi bukan itu sih memang yang dibutuhin untuk kayak kita habis kehilangan tuh. Biasanya dan setelah itu saya kalau kemarin teman-teman saya meninggal pun saya nggak sabar ya, ini nggak, saya kalau misalnya takziah tuh nggak nanya-nanya soal itu ke beliau, yang ada malah oke, kita ngobrol yang atau bikin dia senang. Karena
katanya Nabi juga kalau misalkan kita tasbih itu dia kan lagi drop. Nah, kita harus bikin dia naik. Nah, naik itu dalam artian kita bikin senang. Senangnya itu ya jangan mempersulit dia dengan apa yang ngomong sabar lah atau apa kemudian enggak gitu. Iya, atau bahkan ada lagi yang suka nanya, kok kenapa bisa meninggal? Itu jangan Ya itu, aduh, itu nggak boleh tuh teman-teman, benar. Gitu. Nanti kalau misalkan ya nauzubillah, jangan sampai kalian akan ngerasain ketika nanti orang tua kalian meninggal terus bilang kayak gitu. Nah, itu bakal berasa banget sama kalian, dan saya udah ngerasain itu, benar. Terus tadi kita udah ke fase depresi fase ya, keempat. Nah, boleh lagi melanda ini ke fase namanya acceptance atau penerimaan. Karena acceptance sendiri kan balik lagi ke definisinya adalah menerima di sini bukan berarti harus berpikir positif ya, karena itu beda. Karena orang suka bilang ambil hikmahnya aja, betul, memang ambil hikmahnya saja, tapi memang ada hal-hal yang it is what it is gitu. Jadi yang namanya kesedihan itu ya tetap adalah kesedihan. Jadi nggak usah dirubah, nggak usah dirubah menjadi sesuatu yang lebih positif. Memang situasinya berduka, situasinya menyedihkan, maka nggak mungkin dong diganti ke hal-hal yang lebih positif. Jadi apa dong di fase acceptance ini, lebih kepada mengubah pikiran menjadi sesuatu yang lebih realistis. Kayak misalnya oke, bapak kamu kan udah meninggal nih, terus apa kebaikan yang hadir di beliau yang bisa kamu lanjutkan. Betul. Itu kayak itu lebih realistis kan daripada lo tuh harusnya ambil hikmahnya, ini tuh pasti yang terbaik. Betul, itu memang betul, dan dia juga tahu ini mungkin jalan yang terbaik, tapi yang lebih realnya, yang lebih realistisnya adalah mengajak dia melihat hal-hal baik apa sih yang muncul dari peristiwa ini, atau hal-hal apa yang bisa dilakukan sehingga kebaikan dari yang hadir dari beliau itu masih bisa terus berlanjut kayak gitu. Oh iya, benar. Itu benar sih yang dikatain Nabi juga kan, misalkan kita harus silaturahmi ke teman-temannya beliau, terus ke ngelakuin kebaikan, misalkan ngasih makan atau apa ya yang dilakuin almarhum atau almarhumah, itu benar. Oke. Yang ada lagi Mbak fase udah sih, itu udah terakhir. Pokoknya acceptance itu udah paling puncaknya deh. Terus mungkin ini ada yang nanya, apakah setiap orang tuh fasenya tuh berapa lama sih idealnya, kan pasti ada yang nanya gitu. Nggak ada patokan ideal, misalnya move on itu di fase angernya harus 1 bulan, nggak ada. Anger di fase kemarahan itu loh, kayak tadi setelah denial kan anger tuh. Oh ya, fase kedua berarti ya. Nggak ada patokan utama. Atau mungkin bisa nggak sih relapse nih, udah acceptance nih, udah nerima, terus balik lagi ke anger? Sangat mungkin. Kenapa Mbak? Iya sangat mungkin. Ya namanya perasaan manusia itu kan bukan robot ya yang bisa disetting gitu. Jadi ya pasti akan ada dinamika seperti itu, dan itu sangat oke kok, sangat wajar gitu, semua orang bisa manusiawi lah ya Mbak ya. Relax aja. Oke. Nah, untuk kayak yang masih gagal move on gitu tuh Mbak, tipsnya iya harus gimana sih biasanya? Universal deh, kayak lebih ke mantan atau ya orang tua meninggal gitu. Lebih universalnya tuh apa ya Mbak yang harus dilakuin kira-kira? Apa ya yang harus sekali dipahami, bahwa yang tadi aku bilang bahwa move on itu bukan berarti melupakan. Maka sangat wajar kalau misalnya kita masih keingetan gitu, karena yang namanya memori itu kan di otak kita tuh kayak sebuah jaringan informasi yang ketika itu terstimulus maka akan muncul lagi. Kayak misalnya abis putus nih, terus datang lagi ke tempat yang pertama kita ketemu nih sama mantan gitu kan. Iya bener. Terus akhirnya keingetan lagi tuh wajar gak sih? Wajar. Apakah itu normal, karena yang namanya otak manusia itu tadi aku bilang ada jaringan-jaringan yang memang akan teraktivasi ketika diberikan stimulus itu tadi, misalnya ketemu di tempat yang pertama kali ketemu atau wangi parfumnya yang sama lah gitu. Apalagi ini Mbak yang sebutin namanya yang sama aja kadang ingat ya kan? Kayak gitu langsung nama doang padahal bisa begitu ya kan, stimulus ya, dia jadi keinget lagi ya. Betul, karena manusia itu cenderung akan mengingat hal-hal yang dia pasti kesan, mau itu kesan baik atau buruk akan cenderung diingat gitu. Dan itu nggak bakal hilang. Karena dia akan terstimulus itu lagi ya. Itu kayak apa ya? Kayak kita punya perpustakaan nih. Ketika kita mau nyari buku, ya di perpustakaan itu, kemudian buku itu ada di situ, kita akan nyari kan, buku itu diambil. Jadi sama kayak memori itu nggak hilang. Dia cuma tertidur aja di sebuah perpustakaan, di mana ketika kita recall, ketika kita manggil dia kembali, dia akan muncul. Jadi yang pertama harus digarisbawahi adalah move on itu bukan berarti melupakan. Tapi apa dong kalau move on?
kita itu kayak memberikan kesan yang baru di memori itu. Kejadiannya tetap menyakitkan, kehilangannya tetap menyakitkan, patah hatinya tetap sama, tapi kita pandang itu dengan cara yang lebih baik gitu. Kayak apa ya, udah putus nih, tapi kita memandang putus itu sebagai oh oke, memang bukan jodoh. Kalau gue jodoh sama dia berarti ya nggak akan kayak gini nih. Kalau misalnya jodoh tuh harusnya jalannya mudah, kayak gitu lah. Iya benar, yang dibilang sama Ustaz Hanan juga nih, yang menurut kamu baik belum tentu baik menurut Allah gitu kan. Jadinya ya udah sabar aja gitu. Gitu, jadi kayak memorinya tetap sama, kenangannya tetap sama, atau bahkan sakit hatinya tetap sama, tapi kita memandang itu semuanya ke hal-hal yang jauh lebih positif. Terus yang terakhir nih adalah karena tadi aku bilang manusia itu kan isi kepalanya itu adalah sebuah sistem informasi yang memang akan teraktivasi kalau misalnya ada stresor. Maka terus ada stimulus. Terus gimana dong biar kita bisa move on? Berarti ya udah bikin lagi dong memori yang baru. Gitu nggak sih? Apakah ini harus dengan orang yang baru? Bisa iya, bisa enggak. Bisa juga mungkin dengan hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Sehingga otak kita tuh concernnya nggak ke situ. Gitu. Jadi dibikin lagi dong jalur yang baru, perjalanan yang baru, memori yang baru, dimana ketika kita mengingat itu hal-hal yang menyenangkan yang muncul. Gitu sih. Misalkan kalau misalkan nggak dengan orang itu atau dengan yang baru, misalkan dengan yang orang itu yang kita dulu putuskan, misalkan nih saya kasih contoh, waktu itu pernah dapat dari Sultan juga. Jadi misalkan kalau misalkan kita udah pacaran terus putus ya jadi mantan, ini bisa jadi kita atau dia dibikin lebih baik dulu sama Allah, nanti pas udah lebih baik baru kalian diketemuin lagi. Bisa jadi satu, atau memang ya dia belum lebih baik atau kamunya yang belum lebih baik, jadi nggak diketemuin. Nah nanti kamu diketemuin yang sama yang lebih baik gitu, bukan gitu Mbak? Iya bisa. Kurang lebih ya gitu. Atau ya tadi bikin memori baru yang menyenangkan gini, misalnya lagi sedih gitu ya, apakah harus buru-buru nyari pengganti yang baru? Ya kalau misalnya memungkinkan oke, tapi jangan sampai itu jadi justru hal-hal yang memberatkan. Aduh gue habis putus nih harus nyari yang baru biar gue kelihatan lebih oke dibanding di depan mantan gitu. Jangan sampai kayak gitu, tapi lebih ke mungkin upgrade diri sendiri, memperbaiki kualitas diri, sehingga once ketemu sama pasangan kita di kondisi yang jauh lebih siap gitu. Udah selesai nih sisa-sisaan sama masa lalu, sehingga ketika ketemu tuh udah sama-sama saling siap, udah nggak punya lagi basian-basian dari masa lalu gitu loh. Oh, dengerin tuh teman-teman. Kalian harus move on. Udah tinggalin aja dia. Buat apa kasih kepastian yang nggak pasti, apa sih gitu, gitulah pokoknya. Buat teman-teman kalau mau ada nanya soal kita tentang psikologi atau gangguan mental segala macem, boleh ditanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah Mbak Ita tanya lagi ya. Mau ngebahas tentang apa lagi? Ntar Mbak Ita juga. Mbak Ita ada akun Instagram? Ada boleh di @chaistar_. CHAISTAR_. Oke, ntar saya taruh di kolom deskripsi ya, biar siapa tahu ada banyak nambah followers, lumayan kan? Iya, lumayan ya. Atau ini soalnya Mbak Ita sering banyak ngisi webinar, Zoom juga yang saat pandemik ini yang terjadi ini, dia ngisi itu banyak banget, keren nih Mbak Ita tuh. Kalian harus follow guys, beneran. Mbak, terakhir di masa pandemik ini yang harus banget kita jaga tuh pikiran, agar kayak kan stres pemicu banget sakit ya. Nah itu untuk kayak kita ini harus gimana ngejaga pola pikir atau gimana ya semacam itulah, untuk biar kita tetap kewarasan kita gitu ya. Benar, biar di saat pandemik ini kita masih sehat gitu. Mungkin awal-awal aku bilang selalu ayo dong kita harus produktif walaupun kondisinya berat, tapi ternyata itu saran yang gak terlalu efektif ya, karena memang ini kondisi yang sulit bagi semuanya. Mau itu orang paling kaya sampai orang yang paling susah pun semuanya merasakan kesulitan yang sama. Maka gak usah muluk-muluk untuk produktif, tapi staying good di kondisi kayak gini pun udah oke kok. Maksudnya nggak usah melulu aduh gue ini nggak produktif deh, padahal gue biasanya aktif kesana kesini, terus akhirnya dibatasi terus jadi stres. Nggak apa-apa kok, karena memang kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Jadi ya tetap jaga kewarasan dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan buat diri sendiri gitu. Dan kalau bisa aktivitasnya sebuah aktivitas yang bergerak,
Kenapa? Yes, benar. Karena Olahraga. betul, olahraga salah satunya. Kenapa? Karena pikiran itu mempengaruhi perasaan. Betul. Perasaan kita mempengaruhi perilaku kita. Betul. Jadi misalnya gini, kalau pikiran kita negatif nih, Yes. terus perasaan kita jadi negatif, akhirnya perilakunya pun jadi negatif. Dan Kalau tubuh jadi ikut negatif, misalnya kalau lagi bete nih pikirannya, yang dipikirin adalah nggak bisa melakukan aktivitas apapun, maka perasaan yang muncul juga perasaan negatif, akhirnya jadi bete, uring-uringan, malas, akhirnya ngaruh juga tuh ke perilakunya. Perilaku yang muncul pun adalah perilaku yang negatif, cuma tiduran aja gitu. Nah terus gimana dong buat memutus mata rantai setan itu semuanya? Karena kita nggak bisa kan mau ngontrol pikiran, karena bisa pikiran tuh muncul terus tanpa kita sadari, perasaan juga sama tanpa kita sadari, maka putusnya di perilaku. Jadi lakukan hal-hal yang positif biar perasaan kita positif, akhirnya pikirannya juga positif. Misalnya gini, nggak apa-apa lagi sedih tapi kita olahraga, karena bisa jadi dengan olahraga akhirnya hormon endorfinnya keluar, terus perasaan jadi happy gitu. Itu sih, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sama apa ya, mungkin yang paling terakhir adalah staying connect sama siapapun yang biasanya terhubung. Kayak misalnya dulu tuh seneng banget ngumpul di kafe sama teman-teman. Gak apa-apa kok sekarang tetap ngumpul bisa, tapi mungkin bentuknya lebih ke virtual gitu, kayak di WhatsApp grup lah, atau di Zoom kah, atau apapun. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maitrianta pamit, Mbak Kaisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan selalu guys.